Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor kali ini akan mengisahkan pengalaman Reni bertemu dengan pelanggan yang mengembalikan payung dengan wajah menyeramkan. Mukanya penuh luka. Pengalaman menyeramkan ini terjadi sekitar tahun 2015. Saat itu, Reni masih bekerja sebagai tukang ojek payung di daerah Semarang, Jawa Tengah. Ia biasa mangkal di dekat perkantoran sehingga memiliki banyak pelanggan. Biasanya, pegawai yang malas membawa payung akan menyewa jasa tukang ojek payung ini saat hujan tiba. Praktis, apalagi tarif sewa tidak mahal. Tetapi sejak bertemu pelanggan yang memberikan payung dengan wajah menyeramkan itu, Reni memutuskan untuk berhenti menjadi tukang ojek payung. Apa sebenarnya yang terjadi pada Reni? Simak tayangan ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada yang lain. Sebelum saya melanjutkan cerita menyeramkan yang dialami oleh Reni ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya juga mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Reni ini datang dari keluarga sederhana, lebih tepatnya miskin. Ayahnya bekerja sebagai pekerja serabutan, sementara ibunya menjadi asisten rumah tangga. Keluarga ini masih mengontrak di sebuah rumah petak yang kecil. Oleh karena itu, sebagian penghasilan harus dialokasikan untuk membayar kontrak dan juga membayar listrik. Reni masih memiliki dua adik, sama-sama duduk di bangku sekolah dasar. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan ini, Reni pun mulai menjadi tukang ojek payung seperti halnya teman-temannya. Ia bekerja saat turun hujan, biasanya sore hari saat jam pulang kerja. Pekerjaan ini tidak mengganggu sekolah Reni karena Reni masuk pagi dan siang hari sudah pulang. Yang penting sekolah jangan sampai mengganggu belajarmu, pesan sang ayah saat Reni mengutarakan niatnya untuk bekerja menjadi tukang ojek payung. Bulan Desember, Reni sering bekerja. Curah hujan cukup tinggi. Begitu terlihat mendung, Reni menenteng dua payung untuk disewakan. Biasanya satu payung diberikan kepada penyewa dan yang satu ia pakai sendiri untuk mengikuti sang penyewa. Namun, jika payung yang ia pegang pun akan disewa orang lain, Reni akan memberikannya dan ia akan hujan-hujanan, seperti yang dilakukan oleh beberapa teman. Penghasilan Reni dari ojek payung ini tak seberapa. Tapi Reni menjalaninya dengan sukacita.
sambil bermain seperti halnya anak-anak seusianya. Kalau hasilnya banyak, Rini biasanya memberikan oleh-oleh kepada kedua adiknya, kadang batagor atau kadang juga martabak telur. Adik-adik Rini ini selalu berdoa agar tiap sore turun hujan, agar kakaknya memiliki penghasilan. Jika sore hari Rini sudah ngojek payung, paginya ia tidak akan meminta uang saku kepada ibu. Ia akan menggunakan uang hasil ngojek sebagai uang jajan ke sekolah. Sebenarnya uang jajan Rini juga tak banyak. Tapi kalau Rini tak minta duit, uang itu bisa digunakan oleh ibu untuk keperluan lainnya. Setelah beberapa bulan menekuni profesi sebagai tukang ojek payung, Rini sudah memiliki sejumlah pelanggan. Pegawai kantoran itu akan menghampiri Rini dan meminjam payungnya jika hujan tiba. Pengojek lain juga memiliki pelanggan masing-masing. Ada etika di antara mereka bahwa tak boleh saling merebut pelanggan teman. Sebagian besar penyewa payung adalah kaum pria. Ada juga wanita sih, cuman jumlahnya tak banyak. Pria umumnya malas membawa payung ke kantor. Kalau cuma hujan gerimis, mereka tak peduli. Diterabas saja. Cukup memakai topi, yang penting kepala tidak kehujanan. Mereka yang meminjam payung ini biasanya berjalan menuju ke halte atau tempat pemberhentian kendaraan lain. Umumnya mereka menunggu angkutan umum. Ada juga yang menuju ke tempat parkir, di mana mereka memarkir kendaraannya di tanah lapang, sehingga saat hujan mereka akan kehujanan untuk menuju ke mobil jika tak menggunakan payung. Mereka yang membawa mobil ini biasanya malas menenteng payung dari mobil dibawa ke kantornya. Mereka lebih suka menyewa payung ke tukang ojek karena lebih praktis dan tidak ribet. Salah satu pelanggan Rini adalah seorang karyawan berusia sekitar 30 tahunan. Rini tak kenal dekat dengan orang itu, tapi teman-temannya memanggil dia dengan sebutan Baskoro. Baskoro ini orangnya selalu tergesa-gesa, selalu terburu-buru. Jadi tiap kali ia meminjam payung ke Rini, jalannya pun sangat cepat. Sampai-sampai Rini kepondal-pondal untuk mengikuti langkah Baskoro. Rini harus berlari-lari kecil ketika Baskoro menyewa payungnya. Tak ada percakapan antara Rini dan Baskoro. Semua semata-mata sebuah transaksi antara penyewa dan pemilik. Lagi pula dalam kondisi hujan dan waktu yang sangat sempit, tak bisa terjalin komunikasi yang intens. Sampai di halte, Baskoro mengembalikan payung dan memberikan selembar uang. "Kembaliannya besok aja," ujar Baskoro ketika ia memberikan selembar uang yang harus ada uang kembaliannya. Kalau ia nunggu uang kembalian, sementara bis yang ia tunggu sudah datang, pasti akan ketinggalan bis. Baskoro harus nunggu bis berikutnya yang datangnya bisa 15 menit kemudian. Ini waktu yang sangat berharga bagi seorang karyawan. Karena ketinggalan 15 menit, bisa jadi nanti sampai rumahnya bisa terlambat 30 menit atau lebih. Karena pas 15 menit yang tertinggal itu, kondisi jalan bisa jadi lebih macet dari sebelumnya. Sore itu,
Hujan deras disertai dengan petir. Cuaca gelap. Baskoro lari terburu-buru lalu menyahut payung yang dipegang Rini. Ia berlari menuju ke halte di tengah guyuran hujan deras. Halte itu terletak di seberang jalan, jadi Baskoro harus menyeberang untuk sampai ke halte tersebut. Ia berlari ke halte tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba dari arah kanan sebuah jeep melaju kencang dan Baskoro terkapar di tengah jalan. Darah mengucur dari kepalanya bercampur dengan guyuran air hujan. Orang yang berada di halte berhamburan menolong Baskoro. Ada yang mengamankan sopir jeep agar ia tak melarikan diri atau menjadi korban penghakiman massa. Ada yang membantu Baskoro, ada yang menghubungi polisi dan ambulan. Tak lama kemudian ada angkot lewat. "Bawa pakai ini aja, nunggu ambulan kelamaan, kasihan," kata supir angkot. Tubuh Baskoro pun segera diangkat ke angkot. Dua teman Baskoro, dua teman sekantor mendampingi di angkot tersebut untuk mengantarkan Baskoro ke rumah sakit terdekat. Angkot pun menghilang di tengah hujan deras. Rini tak tahu di mana payung yang dibawa Baskoro saat kecelakaan itu terjadi. Mungkin ikut rusak akibat hantaman keras mobil jeep. Rini tak peduli lagi dengan payung miliknya. Tabrakan yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri sudah membuat Rini takut. Ia segera pulang ke rumah dengan badan basah kuyup. Sampai di rumah, Rini mandi dan ganti baju. Lalu ia bercerita kepada ibu soal Baskoro yang tertabrak mobil. "Semoga pelangganmu segera sehat," ujar ibu. Ibu juga menyarankan kepada Rini agar ia istirahat dari ngojek payung dulu jika ia masih merasa takut. Ia boleh lagi ngojek payung jika kondisinya sudah stabil, artinya sudah tidak terbayang-bayang oleh kecelakaan yang dilihatnya tadi. Saat Rini ngasuh dari ojek payung ini, cuaca justru cerah. Jadi teman-teman Rini juga tidak bisa bekerja. Rini sudah tak betah berada di rumah. Di hari ketiga, ia sudah minta izin kepada ibu untuk memulai bekerja sebagai tukang ojek payung. Ibu pun mengizinkan, dan ia juga sudah membelikan payung baru sebagai modal kerja untuk Rini. Rini kembali menjajakan payung kepada para pelanggan yang ingin pergi ke halte. Sayang, sampai di komplek perkantoran itu hujan reda. Tak ada orang yang meminjam payung Rini. Rini pun hanya duduk dan bermain dengan teman-teman sesama tukang ojek payung. Saat bercanda dengan teman-teman itu, ia melihat Baskoro berjalan ke arah halte. Rini melihat dari arah belakang. Ia hafal betul sosok Baskoro, karena tiap kali Rini mengikuti, ia melihat betul ciri-ciri fisik Baskoro dari belakang. Apalagi baju yang dipakai itu saja. Kalau tidak warna biru, ya warna coklat. Lalu ia mengenakan topi bat warna hitam.
Rini senang karena pelanggan setianya itu masih hidup setelah dihajar oleh jeep di tengah hujan deras. Ia berharap jika hujan tiba, Baskoro kembali meminjam payungnya. Pada Kamis sore, hujan turun menjelang maghrib. Deras sekali disertai dengan petir. Langit pun tampak gelap. Rini berdiri di depan kantor Baskoro, berharap pelanggannya itu meminjam payung. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan kantor. Ada yang membawa payung sendiri, ada pula yang meminjam ke tukang ojek payung. Rini melihat Baskoro keluar dari gedung dan berjalan di tengah hujan. Rini mengejar Baskoro. "Om, pakai payung nih biar nggak basah," ujar Rini. Tapi Baskoro terus berjalan. Rini membututin sambil mengeraskan suaranya. "Om, gak pinjem payung Rini, Om." Baskoro menghentikan langkahnya, lalu menoleh. "Saya mau mengembalikan payungmu," ujarnya. Sebelum menerima payung dari Baskoro, Rini mendongak. Melihat wajah Baskoro, spontan Rini menjerit, lalu pingsan. Beberapa orang membawa Rini ke gedung perkantoran. Ada yang mengolesi tubuhnya dengan minyak kayu putih. Ada yang membawakan minuman teh hangat. "Kalau sudah siuman, berikan teh ini," ujar seseorang sambil menyodorkan segelas teh hangat. Orang-orang berusaha menyadarkan Rini dari pingsannya. Tak lama kemudian, Rini siuman. Ia menceritakan soal Baskoro yang wajahnya rusak dan berlumuran darah. Seseorang yang menolong Rini itu ternyata teman sekantor Baskoro yang dulu mengantarkan Baskoro ke rumah sakit. Ia meninggal dalam perjalanan. Wajahnya rusak dan kepalanya berdarah akibat benturan keras, katanya. Mendengar cerita itu, Rini semakin takut. Rini hanya diam, mendengarkan orang-orang bercerita mengenai sosok Baskoro. Pada saat peristiwa itu terjadi, Baskoro baru saja dimarahi oleh bos karena target penjualan bulan itu tak tercapai. Baskoro terus didamprat karena penjualan dia paling rendah dibandingkan teman-temannya. Jadi saat pulang itu, pikiran Baskoro sedang kalut. Mungkin ia tak melihat mobil yang melaju kencang. Ia hanya berjalan lurus menuju ke halte, tak peduli dengan lalu lintas di sekitarnya. Tak lama setelah siuman, Rini pulang ke rumah. Jarak rumah Rini dengan gedung perkantoran itu tak jauh. Rini menyewa sebuah rumah petak di kampung padat. Kontras sekali dengan gedung perkantoran yang megah. Sampai di rumah, Rini menceritakan pengalaman menakutkan itu. "Aku gak mau kerja lagi di situ," ujar Rini. Ibu menyarankan agar Rini berhenti menjadi tukang ojek payung. Ayah dan ibu masih bisa memberikan uang saku untuk jajan Rini, walau jumlahnya tak besar. "Yang penting kamu sekolah. Mencari uang adalah tugas orang tua," jelas ibu. "Aku ingin membantu ibu,"
kata Rini. Ibu menjelaskan, membantu tak harus mencari uang. Rini bisa menjaga kedua adiknya, mengajari mereka mengerjakan PR atau membantu beberes rumah sebisanya, agar ibu tak perlu beberes lagi setelah pulang kerja dari bos. Ajari adik-adikmu belajar, ujar ibu. Jangan sampai kedua adiknya tak terurus sehingga sekolahnya terlantar. Kamu harus pintar agar kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding kedua orang tuamu, ujar ibu. Ayah dan ibu Rini hanya lulusan SMP, sehingga ia tak bisa bekerja di kantor. Setelah mendengar nasihat dari ibu, Rini memutuskan untuk berhenti menjadi tukang ojek payung. Ia akan membantu ibu dengan menjaga kedua adiknya, juga beberes rumah sebisanya, misal mencuci piring atau menyapu. Jadi saat ibu pulang dari kerja, ia tak perlu beberes rumah lagi. Kehadiran Baskoro dengan wajah berlumur darah membuat Rini benar-benar ketakutan. Beberapa hari setelah insiden itu, Baskoro hadir lagi dalam mimpi Rini. Sama seperti kemarin, dengan wajah penuh luka, ia ingin mengembalikan payung yang dipinjamnya. Nggak usah, teriak Rini dalam tidurnya. Bangun nak, ada apa? Istighfar, ujar ibu. Rini bangun, lalu menceritakan mimpinya. Mungkin kamu saking takutnya saat melihat kemarin, jadi ke bawah sampai mimpi, lanjut ibu. Ibu mengingatkan kepada Rini agar selalu berdoa menjelang tidur. Ibu menceritakan kisah Rini anaknya ini kepada sang bos. Menurut bos, Rini mungkin trauma karena baru pertama kali melihat korban kecelakaan secara langsung. Peristiwa itu sangat membekas di alam bawah sadar, sehingga bisa ke bawah sampai mimpi. Soal melihat sosok Baskoro di dekat kantornya, mungkin juga halusinasi Rini sendiri, atau memang ada hantu yang menakut-nakuti Rini. Ia menyarankan agar Rini banyak berdoa. Jika bayangan dan mimpi itu terus hadir, bos akan membantu membawa Rini ke seorang psikolog. Jika memang harus ke psikiater, bos pun akan membantu. Bos ibu Rini ini adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit, sehingga ia memiliki banyak kolega yang bisa membantu Rini keluar dari masalah tersebut. Bos juga tidak melarang jika ibu akan membawa Rini ke ustadz atau paranormal. Siapa tahu sosok yang menemui Rini di dekat kantor itu memang hantu. Prinsipnya, jika Rini belum sembuh, bos siap membantu. Ibu pun pulang dengan perasaan lega. Sejak sosok Baskoro sering hadir dalam mimpinya, Rini menjadi rajin sholat dan berdoa.
ia juga mengaji ke masjid yang ada di dekat rumahnya. Kesibukan Rini serta ketaatan berdoa menjelang tidur membuat Rini bisa tidur pulas. Baskoro tak pernah datang lagi dalam mimpinya. Peristiwa traumatis yang dialami Rini kadang membuat seseorang takut yang berlebihan, sehingga memunculkan halusinasi. Bisa saja memang ada hantu yang mengganggunya. Perlu penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah teman-teman memiliki pengalaman traumatis seperti yang dialami oleh Rini? Jika iya dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi email misteri.verhal@gmail.com atau mengirim message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Bagi yang tak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.